Potsai. Hai sahabat Semaksi, apa kabar? Aku yakin kalian semua pada sehat-sehat ya. Hari ini kita mau melakukan podcast di pagi yang cerah ini loh. Hari ini bersama saya Zunes Ayu Amelia. Dan aku Dinar. Dan aku Ingrid. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang mungkin semuanya kalian pasti tahu Bu ini siapa. Ini kita kedatangan salah satu guru kita, Bu Ani. Ya, selamat pagi semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, untuk Kak Dinar kita hari ini podcastnya bertema apa ya? Yang lagi marak. Oh iya, bullying nih, tentang bullying. Dan biasanya sih setiap sekolah pasti ada ya namanya bullying. Dan mungkin dari antara kita pasti pernah mengalami bullying atau bisa jadi pelaku dari bullying ini yang kita nggak sadari sendiri gitu loh. Untuk pertama nih Bu, untuk Bu Anis nih Bu, pengertian bullying menurut Ibu pribadi itu bagaimana ya Bu? Ya, menurut Bu Anis, bullying ini sering Bu Anis lihat ketika di sekolah juga, dan juga terjadi di beberapa teman kalian. Menurut Bu Anis sendiri, bullying itu tindakan yang kekerasan, baik itu berupa fisik, berupa verbal, atau berupa sindiran. Ya, sindiran macam-macam sih ya. Iya. Bisa dari tindakan, omongan, itu yang sering terjadi di lingkungan kita. Gitu ya. Iya, tindakan kekerasan gitu. Iya. Dan bukan hanya di lingkungan ya Bu ya, tapi di media sosial. Lebih jahat malah. Iya, lebih jahat. Sosial. Kadang itu lebih ke body shaming ya. Kayak ih kamu tuh gendut banget, kamu hitam banget gitu loh. Kurus Mereka banget. tuh Gendut dulu salah. mereka tuh kadang nggak memperhatikan apa yang mereka ucapkan. Jadi mereka kayak ada gitu aja kok baper sih. Dan biasanya mereka tuh kayak kalau minta maaf bukan minta sorry ya, tapi kayak alah baperan banget sih gitu. Baper dimanfaatkan. Sekarang tuh kata baper bisa sama dengan kata maaf. Ya. Dari Bu Anis sendiri, penyebab dari bullying ini kira-kira apa sih Bu? Yang sering Bu Anis jumpai nih ya di lingkungan kita ini, ada yang iri dengan teman kita, kemudian ada yang teman kita diem aja terus, ada yang teman kita punya teman dia sombong, otomatis teman-teman yang lain menjauhi, ada yang ngatai gitu. Itu salah satunya yang sering terjadi sih di sini ya. Iya. Menurut Bu Anis itu apa yang harus orang tua atau guru lakukan bila mengetahui anaknya terkena bullying Atau muridnya terkena bullying? Iya. Ini Bu Anis bicara sebagai guru ya. Bu Anis beberapa menjumpai di kegiatan sehari-hari di sekolah. Bu Anis menjumpai beberapa ada yang kena bully. Misalkan entah itu teman kita ada yang sombong, kemudian teman yang lain membuli kembali dengan omongan. Kemudian teman kita ada yang merasa lebih baik, lebih hebat dari yang lain, otomatis teman-teman yang lain membuli. Untuk fisik Bu Anis hampir nggak pernah sih, tapi kalau untuk verbal, untuk Ucapan. Gimana? Untuk ucapan sering Bu Anis jumpai. Kalau tadi Bu Anis sebagai guru, sebagai orang tua, Bu Anis sendiri juga sudah punya anak. Jadi bagaimana sih perasaan orang tua ketika punya anak itu dibully? Ya sebagai orang tua ya sedih, bahkan ada rasa sakit hati kepada pembuli. Apalagi yang dibully anak kita sendiri. Kita aja ke orang tua, ke anak aja sayangnya minta ampun. Ini kok anak orang lain bullying. Betul. Nah, otomatis sangat sakit hati. Menurut Bu Anis bagaimana cara kita menanggapi bila kita melihat orang terdekat kita itu sedang dibully Bu? Dibantu. Kita membantunya ya nggak bisa sepenuhnya sih, tapi kita paling tidak memberhentikan orang yang membuli supaya tidak membuli lagi.
dan kita juga bisa memberikan motivasi kepada orang yang dibully tersebut. Gitu. Seperti dinasehati ya Bu, semangati. Betul ya. Bu, kan Iya. aku pernah juga dibully, tapi bingung caranya ngelawan tuh gimana gitu loh. Iya. Kalau kita dibully, kunci pertama yang harus kita punya, kita harus berani melawan bulian tersebut. Kalau kita semakin takut, pasti kita terus dibully. Ayo, bener apa enggak? Iya, benar-benar. Semakin lemah itu semakin Nah, benar. Menurut Bu Ani sendiri pernah nggak mengalami atau melihat terjadinya bullying Bu? Bu Anis masih ingat banget sampai sekarang ketika SD. Dulu Bu Anis itu lebih gendut, SD ya, lebih gendut dari yang sekarang. Iya. Lebih gendut, kemudian pendek, hitam, karena dulu kan nggak kenal skincare ya, nggak kenal bedak. Kemudian rambutnya Bu Anis kan aslinya keriting ya, kriwul. Jadi ketika SD itu ada temennya Bu Anis, manggil Bu Anis itu ringin. Tahu ringin ya? Pohon. Nah, pohon ringin itu pendek, kemudian daunnya lebat, itu rambutnya Bu Anis, dianggap rambutnya Bu Anis, makanya Bu Anis sering dipanggil ringin. Ternyata setelah Bu Anis SD dibully gitu, ternyata SMA-nya kita pacaran. Ya ampun. Oh, cowok ya. Cinloknya di SMP. Ya ampun, Bu Anis so sweet banget itu. Sampai sekarang ini Bu Anis liatin dia. Oh, enggak lah. Bu Anis udah punya keluarga. Aduh. Ya, selain itu Bu Anis dari kecil itu yang paling Bu Anis nggak bisa lupain. Sampai sekarang nggak ada sih teman-teman ya, cuma bercanda aja. Ayu sendiri pernah nggak ngalamin dibully di sekolah? Kalau pribadi saya dari SD SMP sih sering banget dibully ya kayak. Karena kan aku punya penyakit jantung ya. Jadi nggak boleh capek, nggak boleh terlalu berat aktivitasnya. Dan aku dari dulu sampai sekarang, dari SD sampai SMP itu sekolahnya di umum, jadi campur, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, itu Buddha itu campur. Jadi dulu itu mungkin gara-gara teman-teman tuh pada iri karena lihat aku pas olahraga lari itu kayak diem aja, nggak ikut. Terus kadang-kadang lebih dispesialin sama guru karena punya penyakit sendiri itu. Jadi kadang-kadang hal yang paling berat itu terjadi pas kelas 9 itu dulu. Pas pelajaran olahraga, selesai olahraga ada pelajaran bahasa Indonesia. Itu tuh lagi kerja bakti, semua tas-tasnya itu ditaruh di atas meja. Jadi kursinya juga di atas meja gitu, jadi sapu, jadi kerja bakti gitu Kak. Terus pas aku kembali ke kelas untuk mengerjakan tugas dan segala macam, tas aku, terus juga sepatu aku, jaket, kotak kacamata itu disembunyiin semuanya. Dia kayak gurunya tuh juga dulu tuh nggak kayak bodo amat sih Bu Kak. Dulu waktu itu gurunya juga kayak ngelihat seperti udahlah biarin aja, paling bercanda gitu. Terus ada juga yang paling berat itu waktu aku duduknya paling depan itu, tak guru ditarik mejanya. Terus kalau aku lagi tidur, lagi jam kos gitu, jadi mejanya itu diangkat diginikan terus digertak gitu biar aku bangun. Terus kadang-kadang juga dijambak, terus kadang-kadang fisik kan? Iya, lebih ke fisik ya. Waktu itu sampai nggak mau ke sekolah juga, sampai kayak aku ngerasa kalau pergi ke sekolah, kalau aku ke sekolah pasti dibully lagi. Itu bikin kayak nggak berani juga cerita ke mama gitu kan, kayak takut nanti dipanggil ke sekolah, terus urusannya tambah gede, terus tambah dikucilin lagi gitu. Bener. Jadi tapi sekarang lebih udah mendingan sih Kak. Pikir aku dulu waktu masuk sekolah
Santo Yusuf ini dulu mikir kalau aku bakal dibully karena soalnya kan mantan bullying ya Kak, jadi kayak mikir aduh bakal dibully lagi nggak ya kalau aku masuk sini, apalagi kan sekolah Santo Yusuf dikira nih sekolahnya tuh elit, sekolahnya yang Cina-Cina semua, jadi kayak ada rasa takut tuh dibully lagi. Itu sih Kak yang paling nggak bisa dilupain sampai sekarang. Melekat sih, sekali. Melekat. Kalau Dinar nih, pernah nggak sih ngerasain bullying dari bentuk perkataan ataupun fisik dan lain-lain? Pernah, dari SD sampai SMA juga pernah. SD, SMP, SMA aku selama SD 6 tahun, SMP 3 tahun, nah SMA ini nggak ngerti. Baru setahun aku dibully. Tapi yang paling melekat itu SMA. Karena masalah laki-laki itu aku dibully, disindir sekelas, anak kelas dihasut semua. Padahal aku nggak ngerti gitu loh, kayak nyari kesalahanku. Padahal sahabat deket awalnya, sahabat deket. Tuh kayaknya bukan tahu deh siapa itu. Jangan di spill. Seru tuh itu. Nanti nih bongkar-bongkaran ini podcastnya ini nanti. Gak spill lama, gak spill merek aku. Jadi pernah, pokoknya dulunya sahabat deket banget, terus tiba-tiba kayak kok jadi nyuekin aku. Aku nggak ngerti kan. Jauhin gitu ya. Iya, padahal aku nggak merasa aku punya salah, nggak pernah merasa apa ya. Ya nggak apa-apa gitu loh, fan-fan aja. Malah sebelumnya ketemuan main. Waktu masuk sekolah kok malah nyuekin aku. Ternyata jauhin gitu ternyata tiba-tiba dia ngomong ke temanku satunya kayak jelek-jelekin aku. Habis itu besoknya aku dilabrak. Iya, saya Dilabrak. juga pernah dilabrak sih Iya, Kak. sampai bawa orang tua kayak ngomong apa ya, kayak pokoknya mamaku diloin juga. Ya udah gitu, sakit hati banget. Tapi lebih sering itu kita ngelihatnya kayak ilo-iloan atau jelek-jelekin orang tua ya, kayak bapakmu namanya Sudirman ya, lah Sudarman gitu ya. Biasanya lebih sering kayak gitu masih ya. aku anggap bercanda. Kalau yang ini tadi tuh yang ngiloin mamaku kayak intinya kayak jahatin mamaku gitu loh. Jelek-jelekin Iya. gitu ya. Bener-bener ngomong ke aku, terus akhirnya tuh kelas dihasut, bener-bener nggak mau, pokoknya nggak mau ngumpul aku gitu loh. Iya, ngejauhin gitu loh. Dan akhirnya dia buat kayak nyindir-nyindir aku di status di WA. Gitu. Akhirnya tak blok. Aku males sampai sekarang. Tapi sampai sekarang masih temenan nggak? Temenan ya udah temenan biasa. Temenan tapi, biasa, tapi nggak spesial dulu. Nggak mau. Males lah. Karena udah malas ya kayak. Ya udah temenan buat apa ya? Syarat teman sekolah udah gitu aja. Udah gitu aja ya Kak. Kalau untuk Kak Ingrid sendiri ada nggak pengalaman tentang bullying? Pernah sih, SD kalau nggak salah. Jadi SD itu kan aku kan sekolahnya nggak di sekolah Katolik ataupun sekolah Islam, sekolah Islam ya nggak, tapi di sekolah umum, kayak campur kan. Nah pas itu ada orang yang kayak campur-campur, kayak lihat aku ini sebagai orang yang rasis di mata dia. Beda gitu ya. Iya, soalnya dalam bentuk mataku yang sipit. Nah itu mereka bilangnya itu apa ya, kayak sipit Cina gitu. Kayak gimana ya? Kayak lebih ke ilo-ilo ya, menjelek-jelekan gitu ya Kak. Ngecek. Ya terus pasti nama orang tua juga paling sering kan. Iya. Nah kayak dibecandain kayak bapakmu itu kayak dipelesetin gitu loh. Bapakmu lebih sering kan kayak ya. gitu. Nama bapak dipelesetin, menurutku apa ya? Kayak gak bagus gitu loh kalau nama bapak. Gak sopan. Gak sopan karena orang tua yang di jelek-jelekan gitu ya. Udah sih itu aja. Itu Dari Bu Anis kesimpulannya dari pembahasan podcast kita hari ini tentang bullying gimana? Iya, menurut Bu Anis ya jangan sampai ada bullying, ya. Dan kita harus berani melawan itu. Jangan sampai kalian merasa takut, kalian merasa rendah sehingga timbul orang lain untuk membuli kita. Jangan sampai seperti itu gitu. Iya, sama sih Bu, seperti aku, kalau kita merasa dibully, kita harus berani ngomong, maupun itu ke teman. Kalau nggak bisa ke teman, ke orang tua, ataupun lebih dekat ke guru BK. Karena Guru itu, apapun sih. Iya, guru apapun sih bisa. Yang menurut kita bisa menjaga privasi kita gitu loh. Jangan takut untuk mengatakan
jangan takut untuk melapor gitu, Bercerita lebih iya. Tapi ini yang sering terjadi loh ya, karena kita semakin sering diancam, semakin sering dibully, kita semakin takut untuk lapor ke guru. Itu yang sering kali Iya, terjadi. benar. Iya, Bu. Benar. Oke, itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih teman-teman udah mendengar dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Bu Anis, Kak Udah Dinar, mau Kak Dinar dan Kak Ingrid. Terima kasih sudah bergabung. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Jangan suka bullying guys.